Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya pengurus Majelis Pusat Dakwah Nurus Sagaf, yang berlokasi di daerah Caringin, Baros, Sukabumi, akan melakukan perjalanan ziarah kubur. Tempat pertama yang kita akan kunjungi, Makom Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, atau yang lebih dikenal Makom Keramat Empang Bogor, dan selanjutnya akan diteruskan ke Makom Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, atau yang lebih dikenal dengan nama Habib Kuncung, dan selanjutnya ke Makom Habib Salim bin Toha Al-Haddad di daerah Kalibata, dan ke Makom keluarga guru kami, Al-Habib Soleh bin Muhammad Assegaf yang berada di Komplek Makom Habib Salim bin Toha Al-Haddad, Kalibata. Perjalanan kali ini akan dipimpin langsung oleh guru kita tercinta Al-Habib Soleh bin Muhammad Assegaf. Nah, setelah tiba di tempat ziarah pertama yang kita kunjungi, para jamaah membacakan surat Yasin dan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Al-Habib Soleh. Yang nonton video ini, kami doakan juga ya, semoga diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Dalam kitab Manaqib Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas disebutkan bahwa beliau adalah seorang waliullah yang berjasa dalam peradaban Islam di Indonesia. Nasab beliau tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas lahir di desa Haurah, Hadramaut, Yaman, pada hari Selasa 20 Jumadi Awal 1265 Hijriah. Habib Abdullah wafat pada hari Rabu, awal bulan Muharram 1352 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 26 April tahun 1933 Masehi pada usia 86 tahun. Ia kemudian dikebumikan di samping komplek Masjid An-Nur, atau Masjid Empang Bogor. Alhamdulillah, setelah selesai berziarah dari tempat pertama perjalanan kami lanjutkan. Namun tiba-tiba mobil kawan kami mogok, dan harus berhenti sejenak, dan turun dari mobil untuk melihatnya. Akhirnya, semua sepakat untuk meninggalkan mobil tersebut, dan penumpang yang ada di dalam mobil kita pindahkan. Waktu terus berjalan dan kami pun melanjutkan perjalanan. Dengan penuh semangat perjalanan terus dilanjutkan walau satu mobil harus menginap di pinggir jalan. Setelah sampai ke tempat ziarah yang kedua, yaitu Makom Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, atau yang lebih dikenal dengan nama Habib Kuncung, semua jamaah diperbolehkan istirahat dulu, ngopi-ngopi, ada pula yang makan Indomie tanpa nasi. Insya Allah kenyang sampai pagi. Sedikit kita ulas manaqib Habib Kuncung. Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad adalah seorang wali Allah yang memiliki khoriqul adah, yaitu di luar kebiasaan manusia umumnya, atau disebut dalam bahasa kewalian, majdub, atau disebut dengan ahli darkah. Maksudnya di saat orang dalam kesulitan dan sangat memerlukan bantuan, maka beliau muncul dengan tiba-tiba. Habib Kuncung lahir di Gurfa, Hadramaut, Tarim pada tanggal 26 Syaban 1254 dan beliau belajar kepada ayahanda beliau sendiri Al-Habib Alwi Al-Haddad, dan belajar pula kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Haddad, Hadramaut, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, dan kepada Habib Keramat Empang Bogor. Waktu menjelang pagi, kita menuju ke Kalibata Jarah ke Makom Al-Habib Toha, Al-Habib Jafar, dan Al-Habib Salim bin Toha Al-Haddad, serta ke keluarga guru kita, Al-Habib Soleh bin Muhammad Assegaf. Yang ada di sana. Dan pada pagi hari ini kita berziarah di Maqbarah Al-Haddad. Disebut Maqbarah Al-Haddad karena ini lingkungan kampung Al-Haddad. Yang sesepuh kampung ini adalah Al-Habib Toha, Al-Habib Jafar, kemudian anak beliau yaitu Habib Salim bin Toha Al-Haddad. Ini kuburannya. Ya. Habib Salim bin Toha Al-Haddad ini terkenal orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat rendah diri. Bukan ya? Yang sangat rendah diri. Dia ini kalau jalan selalu nunduk, selalu nunduk. Ya. Dan saya alhamdulillah mengalami. Saya mengalami. Saya pribadi juga saya mengalami. Yang ini ipar saya, Ahmad bin Hashim Al-Haddad, ini ipar saya. Kalau ibu Abbas anak di sana. Jadi adab-adab ziarah yaitu kita bukan langsung ke orang tua kita, tapi di sini yang disuguhkan siapa dulu, kita berdoa, baca Yasin ke sini, baru kita ke orang tua masing-masing. Nah, mudah-mudahan di antara manfaat ziarah adalah pertama mengingatkan mati, ya, mengingatkan orang itu akan kematian. Kedua, kita mendoakan ya, ahli kubur.
Ketiga, kita berwasilah, ya, menyambung wasilah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala lewat para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah ziarah kubur ini mempermudah urusan-urusan yang sulit. Ziarah kubur ini bisa jadi asbab daripada pengkabulan daripada hajat-hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan mudah-mudahan ziarah kita ini ziarah yang makbulah. Amin. Ya, ziarah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat, dan setelah ini kita akan mungkin mampir sebentar di depan keluarga Habib, melanjutkan perjalanan ke Cilodong, ke tempat kata Habib, dan kemudian kita ke Pondok Pesantren Darussalam Gombong. Selanjutnya di pemakaman Al-Haddad, kami pun menziarahi ibunda guru kami, yaitu seorang wanita soleha yang bernama Syarifah Nimah binti Hashim Al-Haddad, yang wafat tahun 2002. Juga makam ayahanda guru kami, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Assegaf, yang wafat tahun 1985. Beliau merupakan ulama yang moderat. Iya, karena ketika beliau tinggal di kota Solo, beliau sempat mengajar di sekolah Al-Irsyad, juga sekolah di Ponegoro yang berafiliasi ke NU. Beliau semasa hidupnya mengabdikan diri kepada negara NKRI, sebagai penyiar radio Republik Indonesia berbahasa Arab, dan diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai juru bicaranya, ketika kunjungan ke beberapa negara di Timur Tengah, dan akhirnya menjabat sebagai Atase Pers Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir. Nah, pemirsa dan jamaah sekalian, berikut perjalanan singkat ziarah kubur bersama guru kami. Tetap support channel ini dengan subscribe-nya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan. Wassalam.